Suka duka jadi dosen ini apa sih Kak? Karena kalau guru, saya pengalaman Ya, jadi guru ya. Nah sekarang dosen Kak. ya. Kalau berbicara masalah suka dan duka, ini perbandingannya Eh, ya dikatakan sebanding, mungkin kayak itulah. Oh, Tapi yang paling sukanya heeh. jadi seorang dosen ini, kalau sudah berada di kelas, merasa mudah. Ya alhamdulillah dengan program pemerintah, ini pemerintah sebenarnya sedikit memberikan kemudahan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja dan ingin menambah pengetahuan dan menambah pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan metode-metode tertentu yang sebenarnya meringankan dia. Oke. Ada yang metodenya dia katakanlah sekarang ini ada RPL. Kenapa saya katakan? Kenapa Kak? Menguji seorang pemimpin itu dia punya pengetahuan atau tidak, punya kemampuan atau tidak di perguruan tinggi atau di tempat-tempat itu tempatnya. Makanya dengan harapan kalaupun memang memungkinkan pemerintah daerah provinsi yang terpilih sekarang ya bisa memberikan mengalokasikan Amin. dana untuk tunjangan kepada dosen swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Podcast Ngopi Sumsel ini didatangi oleh banyak kalangan, beragam ini. Dan kali ini alhamdulillah kami didatangi langsung Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Selatan, Kakanda kita, Kanda Firmansyah, Sarjana Ekonomi MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak akan ngomong yang berat-berat, tapi lebih yang ringan-ringan sih. Pengalaman dosen, terus apa ya, hal-hal yang ingin diinginkan dosen terhadap kemajuan lah bagi Sumatera Selatan. Kita mulai obrolan santai kita. Kak, sudah berapa lama Kak jadi dosen nih Kak? Kami dulu waktu itu kebenaran di Sekolah Tinggi Ekonomi Lahat itu dia ek ofisionya Pak Bupati. Masya Allah. Oh, Bapak Solin Daud. Oke. Ya, waktu itu kami masih merasakan mendapatkan pendapatan dari Pemda. Dianggarkan oleh Pemda. Gaji kami dari Pemda. Tapi berjalan berapa tahun karena ada aturan Bupati tidak boleh lagi menjabat ketua yayasan. Akhirnya dia yayasan murni. Yayasan Murni. Terus dari Lahat nih. Ya, Terus kemana lagi? langsung ke Palembang tahun 93. 93. 93. Masya Allah. Langsung di mana tuh ditempatkan? Langsung di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Palembang. Wah, berapa tahun di situ Kak? Dari itu terus sampai sekarang. Sampai sekarang? Tahun 2019 karena ada perubahan status dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen menjadi Universitas Sumatera Selatan. Masya Allah. Berarti, wah ini tamu kita kali ini sudah sangat paham dengan dunia perdosenan. Kak, izin kita yang ringan dulu Kak. Suka duka jadi dosen ini apa sih Kak? Karena kalau guru, saya pengalaman Ya. jadi guru ya. Nah sekarang dosen Kak. Ya. Kalau berbicara masalah suka dan duka, ini perbandingannya ya dikatakan sebanding, mungkin kayak itulah. Oh, Tapi yang paling sukanya heeh. jadi seorang dosen ini, kalau sudah berada di kelas, merasa mudah. Wih, kata anak muda ya. Karena yang dihadapi orang-orang muda, Heeh. sehingga kita sendiri harus punya jiwa muda. Oke, mantap. Supaya mahasiswa itu mempunyai ketertarikan kita sebagai dosennya. Wih, Kalau kita tidak bisa masuk ke jiwanya, dia akan jenuh. berarti apa ya? Ada teknik-teknik khusus ya? Oh ya, Oh. harus kita menguasai ruangan. Siapa audien yang kita hadapi karena orang muda. Kalau kita tidak punya jiwa muda, dia pasti akan jenuh berhadapan dengan kita. Nah kalau kakak apa ya, melihat ya mahasiswa saat ini nih seperti apa sih Kak kira-kira? Kalau kacamata saya, pada prinsipnya mahasiswa sekarang
Ya, khususnya kalau saya amati yang ada di saya, kalau mahasiswa murni artinya mereka tamat langsung kuliah. Ini sebenarnya antusias untuk mencari ilmunya tinggi. Oke. Tinggi, sangat tinggi. Ya, tapi kita tidak menyalahi karena ada mahasiswa-mahasiswa tertentu yang katakanlah sudah bekerja, tapi dia punya keinginan untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi S1-nya. Nah, biasa tuntutan pekerjaan dan yang lain-lain ya. Karena tuntutan di kantor harus S1, mereka harus kerja. Nah, yang ini mungkin ya kita tidak bisa berharap banyak karena mereka juga terbagi dari kegiatan dia bekerja dengan dia sebagai mahasiswa. Kita bisa berharap banyak itu dari mahasiswa murni. Ada teknik berbeda tidak Kak mengajar dua mahasiswa yang beda beda latar belakang? Ini memang harus ada pendekatan. Seorang dosen sudah paham bagaimana cara dia berhadapan dengan kalau mahasiswa itu yang memang notabene dia terlalu padat waktu, terlalu banyak kerjanya. Nah, kita harus fleksibel dosennya. Kalau mahasiswa murni mungkin bisa kita sesuaikan dengan ketentuan yang harus kita punya target. Tapi kalau mahasiswa yang sudah bekerja, ya kita harus paham. Sehingga kadang-kadang ya alhamdulillah dengan program pemerintah, ini pemerintah sebenarnya sedikit memberikan kemudahan kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja dan ingin menambah pengetahuan dan menambah pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan metode-metode tertentu yang sebenarnya meringankan dia. Ada yang metodenya dia katakanlah sekarang ini ada RPL. Apa itu Kak? RPL itu kira-kira dia kognisi. Kira-kira dia menilaikan apa-apa yang telah dilakukannya di masa lampau pada saat dia bekerja. Jadi apapun yang telah dilakukan di masa lampau itu bisa diakui sebagai nilai di mata kuliah dia. Jadi apa ya, dalam artian sangat mempermudah mereka. Iya, artinya memang pemerintah ini membuka ruang bagi siswa yang punya keinginan menjadi seorang sarjana, tapi dia sudah bekerja udah lama, ditambah lagi tuntutan tempat dia bekerja harus dia jenjang S1. Sehingga pemerintah membuka kelas-kelas tertentu yang mempermudahnya. Saya sebenarnya tidak mau ya sahabat Ngopi Sumsel bicara politik dengan Kak Firmansyah, tapi di satu sisi ada satu hal yang mengganjal yang harus saya tanyakan. Kemarin kan habis pilkada, kota, pilgub. Sebagai dosen sering nggak di dalam kelas ngobrol soal proses pilkada ini? Pada prinsipnya sebenarnya mahasiswa ini kan, apalagi kalau mahasiswa yang murni, orang-orangnya kan hampir kritis-kritis. Kritis ya? Oh ya, orang murni ini sekarang ini termasuk kritis. Jangankan politik, dosennya saja yang itu dikritiknya. Ya, makanya dosen itu harus punya trik tertentu menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang kritis. Ya apalagi politik mereka lebih update dari dosen kadang-kadang. Mereka punya pengalaman lebih katakanlah pengetahuan di dunia mayanya lebih update. Oh iya, benar. Iya, kadang-kadang kita kalau kita tidak punya kemampuan tertentu bisa mengimbangi, kewalahan. Dia lebih hebat, lebih mudah, lebih cerdas. Nah ini kadang-kadang kalau bicara politik, dia lebih pintar. Saya tertarik dengan mahasiswa yang kritis terhadap dosen. Apa sih Kak yang biasa yang dikritisi oleh mahasiswa terhadap dosen? Kadang-kadang mahasiswa tuh saking kritisnya, dosen sedikit katakanlah ada kekurangan. Misalnya dia dalam mengajar itu cuman memberikan mata kuliah, mahasiswa sudah kritis. Dosen itu
memberikan cuman kayak begitu baik, jenuh. Nah, makanya katakanlah seperti kalau kita dicedoki, diinjoi pengetahuan be. Nah, mahasiswa tidak mau lagi yang begitu. Apa yang diinginkan mahasiswa? Mahasiswa tuh inginnya kalau bisa dia tuh ya kadang-kadang ngomong mahasiswa lebih pintar. Mahasiswa tuh pengetahuannya lebih pintar. Makanya kadang-kadang mahasiswa tuh takut saja. Sehingga dosen harus punya katakanlah trik supaya bagaimana mahasiswa ini dia tidak jenuh, dia punya pengetahuan yang dia punya, bisa sharing dengan dosennya, bahkan dosennya sedikit dapat ilmu dari mahasiswanya. Masya Allah. Apa ya, saya merasakan ini bentuk kebesaran hati Kak Firmansyah mengakui kalau mahasiswa itu sebenarnya lebih pintar dan berwawasan. Oh, kalau kita mau cerita masalah update dari apa, siswa orang-orang sekarang sangat update. Kita bahkan kalau saya kan dosen-dosen yang tua kayak saya ke atas, mungkin dia gaptek. Tidak juga kalau Kak Firmansyah Kalian masih mengikuti. masih ada juga dosen-dosen. Jadi di satu sisi ketika mengajar sambil belajar juga dengan mereka. Oh ya, harusnya begitu. Kita itu keterik. Jangan kita takut, jangan kita merasa seperti paling pintar. Kalau kita merasa paling pintar, artinya kita tidak mendapatkan ilmu dari apa yang dimiliki oleh mahasiswa kita. Makanya di situ kita harus bisa punya trik. Kita memang kadang-kadang punya terbatas dengan sesuatu, tapi dengan trik tertentu kita dapat dari mahasiswa jawabannya. Wah, ini trik yang sangat baik ini. Iya. Bukannya dalam artian apa kayak mengecilkan profesi dosen, malahan Iya, harus begitu. Harus begitu. Itu yang dinamakan harus kita komunikasi. Kita berjalan menerapkan pendekatan yang komunikatif. Oke. Jangan kita menerapkan menyocori, memberikan. Padahal yang kita berikan mahasiswa itu ilmunya padat-padat. Dan kakak mengakui hal itu? Oh iya. Kalau di kelas-kelas tertentu, apalagi yang murni, wah banyak sekali mereka yang punya pengetahuan yang hebat. Oh ya, sekarang kalau gitu saya berani bertanya nih, balik ke apa ya, kalau nggak yang soal politik tadi, yang biasa diobrolin dengan mahasiswa apa tuh Kak? Soal pilkada kemarin lah. Ya, paling tidak mereka ini kadang-kadang ya, kalau untuk menentukan pemimpin ya memang kadang-kadang mereka ini ada keterbatasan. Keterbatasannya misalnya dia dalam kriteria memilih pemimpin. Ya harusnya kita sebagai dosen minimal memberikan masukan. Kriterianya harus begini. Paling tidak harus ada ini. Nah sehingga mereka, tapi kadang-kadang mereka juga dengan kemampuan mereka, dengan kondisi nyata di lapangan, mereka ini kadang-kadang juga ini. Punya pendapat-pendapat yang kadang-kadang kita juga geleng-geleng. Geleng-geleng dalam arti begini. Wah, itu lebih bagus karena tahu persis saya. Karena mereka kan lebih katakanlah lebih banyak bergaul kepada kondisi-kondisi atau pemimpin-pemimpin tertentu. Bahkan mahasiswa sekarang banyak sekali yang punya pendekatan kepada pemimpin-pemimpin. Artinya pengalaman mereka juga itu kita jangan menganggap remeh. Dan apa ini kakak menganggap fenomena ini bagus untuk mahasiswa? Sangat baik. Sangat baik ya? Iya, sangat baik. Artinya mereka sangat perhatian terhadap kondisi-kondisi yang berkembang. Alhamdulillah. Bahkan kalau kita mau jujur, mereka sangat update dengan kondisi yang sangat berkembang. Sempat nggak terjadi ketika diskusi dengan pemerintah, dengan mahasiswa? Oh ya, aku milih ini. Kau milih siapa? Saya pikir hal itu ada juga. Kalau saya kan orangnya fair di kelas. Oke. Berbeda boleh. Siapapun pilihan itu ada di kita. Iya. Dan itu bukan menjadi suatu permasalahan bagi kita.
Kita punya pemikiran, kita punya penilaian sendiri. Saya kalau di kelas, kalau cerita politik, saya fair, itu pilihan pribadi. Enggak apa-apa, karena memang politik itu harus kita jalani, harus kita ikuti. Karena segala sesuatu yang ada di kondisi kita ini tetap harus punya politiknya. Oh iya, benar, setuju gak? Tidak ada di mana kita berada tidak berpolitik. Setuju. Ini pendapat yang cerdas ini sahabat. Iya. Tapi kakak khawatir tidak kak dengan pandangan politik tidak boleh masuk ke dunia pendidikan? Kalau saya sendiri pribadi ya. Iya pribadi nih boleh deh. Kalau saya pribadi, bahkan politik harus masuk ke pendidikan. Kenapa saya katakan? Kenapa kak? Menguji seorang pemimpin itu dia punya pengetahuan atau tidak, punya kemampuan atau tidak di perguruan tinggi atau di tempat-tempat itu tempatnya. Setuju. Karena dia punya kemampuan, dia punya pengetahuan. Kalau dia mampu masuk ke di tempat-tempat pendidikan. Oh, ruang akademik ya. Di ruang akademik ini menguji kemampuan dia seorang pemimpin punya pengetahuan. Wah, jadi ini usul yang bagus nih ke depan kalau bisa debatnya di kampus kayak. Harus itu dari kampus. Itu menunjukkan pemimpin yang punya pengetahuan. Wah. Kalau dia saja tidak mau masuk di kampus, wah, bagaimana bisa teruji kemampuan dia, pengetahuan dia bisa teruji. Oke. Nah, sekarang kalau melihat mahasiswa aktif kayak, nah posisi organisasi yang ada di kampus bagaimana? Kalau menurut kakak? Wah, selayaknya kampus itu sangat memberikan ruang kepada mahasiswa masalah mereka bisa mengembangkan organisasi kampus. Oke. Itu wajib harus dilakukan oleh kampus. Harus membuka ruang itu. Seberapa penting hal itu? Wah, sangat penting. Kenapa kak? Disitulah tempat wadah mahasiswa untuk bisa belajar bagaimana dia mempersiapkan diri, tidak sebatas ilmu pengetahuan saja. Di luar itu, di masyarakat yang berkembang itu banyak sekali. Sehingga itu harus dipelajari di organisasi. Bagaimana dia harus punya jiwa kepemimpinan, bagaimana dia harus bisa jiwa persatuan, macam-macam. Sehingga di organisasi dia bisa mengasah. Makanya saya sangat mendukung sekali kalau ada perguruan tinggi itu membuka ruang. Ada unit kegiatan mahasiswa panjat tebing, ada kegiatan mahasiswa misalnya band, ada mahasiswa, semua unit kegiatan harus dibuka. Wah, itu wajib harusnya. Tapi nganggu kuliah ada kak, kuliah mereka. Wah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari peraturan pemerintah sedikit malah sudah memberikan ruang. Okay. Apa yang dilakukannya di organisasi kemahasiswaan itu bisa dikonversi ke nilai mata kuliah sekarang. Alhamdulillah. Jadi ini mahasiswa jangan takut untuk berorganisasi di kampus. kampus. Itu bisa dikonversi nilainya. Dia aktif, misalnya wirausaha, dia aktif kegiatan ini, dia aktif ini, itu bisa dikonversi nilainya. Sekarang sudah dibuka ruang itu. Jadi kalau kakak melihat mahasiswa sekarang masih banyak nih yang suka dengan organisasi kampus atau semakin berkurang? Kalau saya di tempat saya, alhamdulillah antusias sangat tinggi. Alhamdulillah. Masih banyak tinggi sekali antusiasnya untuk bisa mereka mengadakan katakan unit-unit kegiatan. Okay. Sangat tinggi. Alhamdulillah. Berarti terus dikembangkan dan ya benar lah kak untuk mengasah kemampuan kepemimpinan dan yang lain sebagainya. Karena hal ini bukan saya cerita kosong, ini karena latar belakang saya sendiri. Oh. Saya adalah seorang ketua senat fakultas ekonomi. Wih, aktivis kampus. Iya. Makanya betapa saya merasakan kalau hal itu sangat membantu pada saat kita terjun ke masyarakat. Benar, setuju gak? Benar. Ya. Benar. Iya. Saya di kampus juga banyak ikuti kegiatan mahasiswa. Benar, sangat membantu. Ya, dan tak lain pasti itu yang membantu. Kalau pengetahuan itu seberapa pintar orang, kalau dia memang tidak bisa menyesuaikan diri masyarakat, terkucil. Siap, setuju.
Tapi di satu sisi saya juga ingin menanyakan, kemarin sudah hasil pilkada kita peroleh, pilgub maupun kota kabupaten. Harapannya untuk pemimpin yang di Sumsel ini dari seorang dosen apa sih Kak? Wah, ini sebenarnya sangat banyak harapan kepada pemimpin Sumsel ini. Ya, tapi yang terpenting khususnya kepada dosen. Oke. Ya, kami berharap dosen khususnya, kalau dulu waktu zamannya Pak Alek Nurdin itu ada wacana. Wacananya akan memberikan tunjangan dosen swasta dari pemerintah provinsi. Waktu itu sebenarnya sudah disebut-sebut digadang-gadang sekitar besarnya 2 juta. Wah, itu sangat gembira. Nah, tapi di perjalanan belum bisa terrealisasi. Sampai saat ini? Iya, makanya dengan harapan kalaupun memang memungkinkan pemerintah daerah provinsi yang terpilih sekarang ya bisa mengalokasikan dana untuk tunjangan kepada dosen swasta. Amin. Ya, soal besarnya tergantung kemampuan pemerintah daerah. Iya. Ya, karena sumbangsi dari dosen swasta juga sangat penting Kak untuk pembangunan di Sumatera Selatan. Iya benar, karena dengan adanya bantuan itu mungkin ini bisa menambah sedikit untuk memberikan kesejahteraan dosen. Amin. Tapi ngomong kesejahteraan dosen, kalau guru kan ada P3K Kak. Ya. Ini dosen ada tidak ya? Saya tidak tahu nih. Sampai saat sekarang saya sudah dosen hampir 25 tahun. 25 tahun, Masya Allah. Itu tidak ada pernah dosen yang diangkat sebagai P3K, makanya sampai sekarang. Tapi sertifikasi sudah kan? Sertifikasi mulai tahun 2008. Wow. Dan alhamdulillah saya tahun pertama dapat. Pernah dipertanyakan tidak Kak? Kenapa hal itu? Nah, itu sebenarnya dulu pernah dibincangkan di asosiasi dosen swasta. Oke. Tapi kayaknya belum nemu titik terang gitu. Semoga lah Kak di periode kepemimpinan yang baru ini entah di pusat maupun provinsi, daerah, hal itu bisa lebih diperhatikan lah ya. Iya, kami berharap juga ya paling tidak hak P3K itu juga didapat oleh dosen-dosen swasta. Oke. Nah, ini kalau Kakak melihat Kak ya, ini kan kampus semakin banyak ya, universitas. Kualitas universitas ini nih semakin naik atau gimana Kakak melihatnya? Ya, kalau saya memandangnya semakin banyak juga kampus itu semakin baik, karena di situ juga nanti akan ada persaingan ya untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Setuju. Ya, artinya kita jangan apatis dengan adanya penambahan perguruan tinggi. Kalau saya sangat setuju. Ya, di situ juga nanti bisa terjadinya persaingan kualitas. Siapa yang kualitasnya baik, dia akan tetap dipilih. Eksis. Nah, karena mahasiswanya sudah cerdas. Dia akan memilih di mana perguruan tinggi itu yang dianggapnya itu mempunyai kira-kira harapan-harapan dia. Rata-rata begitu mahasiswa, dia milih. Semakin banyak pilihan semakin baik bagus. Dan kualitas dan fasilitas pun akan semakin ditingkatkan. Ya, perguruan tinggi juga terpacu untuk dia meningkatkan kualitas masing-masing. Kalau tidak meningkatkan artinya dia akan ditinggalkan mahasiswa. Wah, jadi jangan khawatirlah dengan pertumbuhan banyaknya universitas, kayak perguruan tinggi. Iya, harus kita tidak usah terlalu takut dengan kondisi, bahkan kita harus dukung. Semakin banyak juga itu semakin kita punya harapan bahwa pendidikan kita akan semakin lebih baik. Oke, ini tidak terasa sudah 20 menit lebih ngobrol dengan Kak Firmansyah. Berarti kayaknya kita harus sering-sering ngobrol ya Kak. Karena sering juga main ke sini. Kapan-kapan kita ulik lagi soal bagaimana mahasiswa kampus untuk memberikan sumbangsi terhadap pemerintah daerah. Nah, ini pertanyaan terakhir saya sebenarnya Kak. Menurut Kakak bagaimana sih mahasiswa, dosen, pihak kampus dalam memberi sumbangsi terhadap pembangunan di Sumatera Selatan? Ya, memang ini salah satu
sumber yang bisa dijadikan aset daerah itu adalah dosen, mahasiswa. Harusnya ini memang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dosen itu kan tugasnya bukan mengajar saja. Dosen itu tugasnya bisa mengabdi, bisa meneliti. Artinya kalau pemerintah memberikan ruang banyak atau memberikan fasilitas dana untuk mengadakan penelitian dan pengabdian, dosen juga akan terpacu untuk itu. Masya Allah. Ya, Benar. mahasiswa juga begitu. Artinya kalau mahasiswa kita ini diberikan ruang, apalagi sekarang sebenarnya, alhamdulillah mahasiswa ini kan ada katakanlah biaya kuliahnya dibayari oleh pemerintah dengan dari dana-dana, ada yang dana dari dikti, ada dana yang dari kalau tidak salah itu aspirasi dari dewan. Itu bebas kuliah dan mendapatkan tunjangan hidup. Wih, beasiswa penuh ya? Biasa penuh, bebas, ditambah tiap bulan dapat tunjangan hidup. Masya Allah. Sepengetahuan saya kalau tidak salah itu sekitar berapa ya sekali bayar, hampir 5.900.000 per semester. Masya Allah nih. Kalau tidak salah sekitar itulah 5.900.000 per semester. Wah, ini informasi yang sangat baik dari Kak Wirmansyah. Saya penasaran dan mau ngambil S2 kayaknya Kak. Coba-coba cari beasiswa. Baik sahabat Ngopi Sumsel, nanti saya undang lagi Kak Wirmansyah untuk ngobrol lebih mengerucut tentang dinamika kampus yang ada di Sumatera Selatan. Pastinya pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi maupun pemerintah pusat, dosen sebagai salah satu pekerjaan yang memberikan sumbangsi besar terhadap pembangunan manusia, karakter, pendidikan yang ada di Indonesia, harus kita perhatikan kesejahteraannya. Dan semoga kita doakan kesejahteraan dosen baik di Sumatera Selatan maupun di Indonesia semakin meningkat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.